Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai sistem penyiraman tanaman menggunakan metode Fuzzy Control. Penasaran? Yuk disimak. Sistem kontrol penyiraman tanaman berbasis Fuzzy Control memiliki input dan output. Input terdiri dari suhu dan kelembaban, di mana nilai suhu yaitu 15 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, dan nilai kelembaban yaitu 0 sampai 100%. Output yaitu durasi penyiraman antara 0 sampai 4 menit. Tadi adalah suhu dan kelembaban akan diubah menjadi nilai Fuzzy pada proses fuzzification. Dan nilai Fuzzy tersebut akan diolah kembali oleh inference mechanism dan rule base. Setelah nilai Fuzzy sudah diolah, maka akan diubah kembali menjadi nilai tegas pada proses defuzzification, yang akhirnya nilai tegas tersebut akan menjadi output yang berupa durasi penyiraman tanaman. Fuzzification adalah untuk menentukan himpunan keanggotaan pada setiap input, di mana input terdiri dari suhu dan kelembaban. Range suhu adalah 15-35 derajat Celcius dengan 5 kategori, yaitu dingin, sejuk, sedang, panas, dan sangat panas. Dan kelembaban memiliki range 0-100 dengan 5 kategori pula, yaitu sangat basah, basah, lembab, kering, dan sangat kering. Sebagai contoh untuk proses fuzzification, karena ini merubah nilai tegas menjadi nilai Fuzzy, contohnya misalkan suhunya adalah 29 derajat Celcius, berarti berada di segitiga ini 29, berarti antara segitiga sedang dan segitiga panas. Begitu juga untuk kelembaban, misalkan kelembabannya adalah 60%, berarti ada di segitiga lembab dan kering. Nilai Fuzzy tersebut diolah oleh interference mechanism pada program dan disesuaikan pada rule base. Rule base di sini dibuat berdasarkan input dan output, karena memiliki 5 kategori untuk suhu dan 5 kategori untuk kelembaban, maka menghasilkan 25 kemungkinan kondisi. Kondisi di sini adalah very low, low, medium, high, dan very high, di mana nilai very low itu disesuaikan 0, 1 untuk low, medium untuk 2, high 3, dan very high 4. Setelah dibuat himpunan keanggotaan untuk suhu dan kelembaban, rule base-nya, dan diagram output, maka buat program pada Arduino IDE. Saya memakai Arduino IDE. Jangan lupa untuk mengkonversi nilai, karena pada simulasi kali ini saya untuk input saya menggunakan potentiometer, di mana nilai yang diperoleh adalah 0 sampai 1023, dan saya ingin memasukkan nilai untuk suhu adalah 15 sampai 35. Maka saya mengkonversi seperti ini untuk suhu dan ini untuk kelembaban. Membership function ini diperoleh dari himpunan keanggotaan yang tadi sudah dibuat. Nah, ini himpunan keanggotaan suhu dan himpunan keanggotaan untuk kelembaban. Maka nilai ini diperoleh dari sini. Begitu juga untuk kelembaban. Nilai ini semua diperoleh dari di segitiga ini. Untuk interference mechanism,
Untuk interference mechanism memiliki dua input, suhu dan kelembaban. Memiliki kondisi seperti ini untuk suhu dan ini untuk kelembaban. Lalu float VL. VL ini adalah very low, nilai 6. Ini diperoleh dari rule base yang sudah dibuat tadi. Nah, dari sini nilai VL itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk array maka ditambah 1. Untuk VL, L, M, H, dan VH menyesuaikan rule base yang sudah dibuat. Lalu untuk dephasification adalah merubah nilai fuzzy menjadi nilai tegas. Maka hasil dari VL max, L, M max, H max, dan VH max maksimal, nilai maksimalnya akan dikali 0, 1, 2, 3, dan 4. 0, 1, 2, 3, dan 4 ini diperoleh dari diagram output tadi, di mana very low adalah 0, low adalah 1, medium adalah 2, high adalah 3, very high adalah 4. Nilai maksimal tersebut dikali nilai yang sudah ada pada diagram output. Hasil dari rumus ini adalah durasi penyiraman, di mana durasi penyiraman akan ditampilkan pada layar LCD. Juga input dan output ditampilkan pada layar LCD seperti ini. Apabila sudah selesai, maka lakukan compile. Karena saya akan menggunakan simulasi pada Proteus, jadi melakukan compile tidak perlu diupload. Maka cari .hex. Setelah program tadi dikompil, maka akan menghasilkan dokumen berupa .hex. Dokumen tersebut harus dimasukkan pada Arduino di sini dengan cara double klik program file ini, arahkan pada .hex tersebut, di mana .hex itu disimpan. Cara menemukannya bisa ada setelah dikompil akan muncul pada kolom hitam di sini. Sudah dipilih .hex-nya, lalu oke. Maka tinggal dijalankan saja dengan cara menekan run. Kita akan coba nilai kelembabannya itu adalah 77 misalkan, atau 30 saja. 30 nilai kelembaban di sini bisa dikurangi 30 dengan suhu 26, maka dihasilkan durasi 2 menit 20 detik. Untuk nilai suhu 26 derajat Celcius kelembaban 30%, maka menghasilkan durasi 2 menit 20 detik pada simulasi Proteus. Saya akan menggunakan MATLAB sebagai perbandingan antara nilai yang diperoleh dari simulasi Proteus dan simulasi fuzzy pada MATLAB.
kita bisa mengetik fuzzy, lalu nanti akan muncul seperti ini. Untuk kelembaban disesuaikan dengan himpunan keanggotaan yang sudah dibuat. Suhu sama. Untuk durasi pun, untuk output disesuaikan. Nilai very low, tuh. Low 1, medium 2. Kelembaban antara 0, 25, 50, 75. Suhu juga seperti itu. Untuk rule base-nya, rule base yang sudah dibuat disesuaikan pada rule base di sini. Dimana misalkan ini kelembaban basah dan suhu sangat panas, maka durasinya adalah high. Ini dapat dilihat dari tabel rule base. Untuk mengecek, mari kita lihat. Tadi kita memasukkan kelembabannya adalah 30 dan suhunya adalah 26. Maka durasinya adalah 2 menit 2 detik. Tadi 2,20, ini 2,2. Sama ya. Untuk pada simulasi MATLAB bisa dilihat di mana titik 30 pada kelembaban dan 26 pada suhu, yaitu ditampilkan pada garis merah ini, dan durasi 2,2 ditampilkan pada warna biru ini, yaitu pada medium. Very low, low, medium. Nah, untuk Proteus tadi kan 2,20 dan untuk MATLAB 2,2. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Sebelum membuat program dan membuat rangkaian, kita lihat dulu diagram fuzzy logic control, di mana ada proses fuzzification, inference mechanism, rule base, dan defuzzification. Alur dari pembuatan sistem ini adalah input yang berupa nilai tegas, yang tadi adalah suhu dan kelembaban, akan diubah menjadi nilai fuzzy pada proses fuzzification. Dan nilai fuzzy tersebut akan diolah kembali oleh inference mechanism dan rule base. Setelah nilai fuzzy sudah diolah, maka akan diubah kembali menjadi nilai tegas pada proses defuzzification, yang akhirnya nilai tegas tersebut akan menjadi output yang berupa durasi penyiraman tanaman. Fuzzification adalah untuk menentukan himpunan keanggotaan pada setiap input, di mana input terdiri dari suhu dan kelembaban. Range suhu adalah 15-35 derajat Celcius dengan 5 kategori, yaitu dingin, sejuk, sedang, panas, dan sangat panas. Dan kelembaban memiliki range 0-100 dengan 5 kategori pula, yaitu sangat basah, lembab, kering, dan sangat kering. Sebagai contoh untuk proses fuzzification, karena ini merubah nilai tegas menjadi nilai fuzzy, contohnya misalkan suhunya adalah 29 derajat Celcius, berarti berada di segitiga ini 29, berarti antara segitiga sedang dan segitiga panas. Begitu juga untuk kelembaban, misalkan kelembabannya adalah 60%, berarti ada di segitiga lembab dan kering. Nilai fuzzy tersebut diolah oleh interference mechanism pada program
dan disesuaikan pada rule base. Rule base di sini dibuat berdasarkan input dan output karena memiliki 5 kategori untuk suhu dan 5 kategori untuk kelembaban, maka menghasilkan 25 kemungkinan kondisi. Kondisi di sini adalah very low, low, medium, high, dan very high. Di mana nilai very low itu disesuaikan 0, 1 untuk low, medium untuk 2, high 3, dan very high 4. Setelah dibuat himpunan keanggotaan untuk suhu dan kelembaban, rule base-nya dan diagram output, maka buat program pada Arduino IDE. Saya memakai Arduino IDE. Jangan lupa untuk mengkonversi nilai, karena pada simulasi kali ini saya untuk input saya menggunakan potensiometer, di mana nilai yang diperoleh adalah 0 sampai 1023. 0 sampai 1023, dan saya ingin memasukkan nilai untuk suhu adalah 15 sampai 35. Maka saya mengkonversi seperti ini untuk suhu dan ini untuk kelembaban. Membership function ini diperoleh dari himpunan keanggotaan yang tadi sudah dibuat. Nah, ini himpunan keanggotaan suhu dan himpunan keanggotaan untuk kelembaban. Maka nilai ini diperoleh dari sini. Begitu juga untuk kelembaban. Nilai ini semua diperoleh dari di segitiga ini. Untuk interference mechanism memiliki 2 input, suhu dan kelembaban. Memiliki kondisi seperti ini untuk suhu dan ini untuk kelembaban. Lalu float VL ini adalah very low, nilai 6 ini diperoleh dari rule base yang sudah dibuat tadi. Nah, dari sini nilai VL itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk array maka ditambah 1. Untuk VL, L, M, H, dan VH menyesuaikan rule base yang sudah dibuat. Lalu untuk dephasification adalah merubah nilai fuzzy menjadi nilai tegas. Maka hasil dari VL max, L, M max, H max, dan VH max maksimal, nilai maksimalnya akan dikali 0, 1, 2, 3, dan 4. 0, 1, 2, 3, dan 4 ini diperoleh dari diagram output tadi, di mana very low adalah 0, low adalah 1, medium adalah 2, high adalah 3, very high adalah 4. Nilai maksimal tersebut dikali nilai yang sudah ada pada diagram output. Hasil dari rumus ini adalah durasi penyiraman, di mana durasi penyiraman akan ditampilkan pada layar LCD. Juga input dan output ditampilkan pada layar LCD seperti ini. Apabila sudah selesai, maka lakukan compile. Karena saya akan menggunakan simulasi pada Proteus, jadi melakukan compile tidak perlu diupload. Maka cari .hex.
Setelah program tadi dikompil, maka akan menghasilkan dokumen berupa .hex. Dokumen tersebut harus dimasukkan pada Arduino di sini dengan cara double klik program file ini, arahkan pada .hex tersebut, di mana .hex itu disimpan. Cara menemukannya bisa ada di setelah dikompil akan muncul pada kolom hitam di sini. Sudah dipilih .hex-nya, lalu oke. Maka tinggal dijalankan saja dengan cara menekan run. Kita akan coba nilai kelembabannya itu adalah 77 misalkan, atau 30 saja. 30 nilai kelembaban di sini bisa dikurangi 30. Dengan suhu 26, maka dihasilkan durasi 2 menit 20 detik. Untuk nilai suhu 26 derajat Celcius kelembaban 30%, maka menghasilkan durasi 2 menit 20 detik pada simulasi Proteus. Saya akan menggunakan MATLAB sebagai perbandingan antara nilai yang diperoleh dari simulasi Proteus dan simulasi fuzzy pada MATLAB. Kita bisa mengetik fuzzy, lalu nanti akan muncul seperti ini. Untuk kelembaban disesuaikan dengan himpunan keanggotaan yang sudah dibuat. Suhu sama. Untuk durasi pun, untuk output disesuaikan. Nilai very low, low 1, medium 2, kelembaban antara 0, 25, 50, 75, suhu juga seperti itu. Untuk rule base yang sudah dibuat disesuaikan pada rule base di sini. Dimana misalkan ini kelembaban basah dan suhu sangat panas, maka durasinya adalah high. Ini dapat dilihat dari tabel rule base. Untuk mengecek, mari kita lihat. Pada simulasi MATLAB bisa dilihat di mana titik 30 pada kelembaban dan 26 pada suhu, yaitu ditampilkan pada garis merah ini, dan durasi 2,2 ditampilkan pada warna biru ini, yaitu pada medium, very low, low, medium. Nah, untuk Proteus tadi kan 2,20 dan untuk MATLAB 2,2. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.